Gak tahu dia coy. Sandika nih kadang-kadang memang nggak tahu apa-apa. Gue bingung gitu masa kecilnya dia ada TV atau enggak. Agak sulit sih, soalnya agak strict. Nggak, karena memang kalau di daerah gitu memang prefernya radio, ya kan. Terus kan anaknya kan keluar rumah banget kan biasanya. Betul. Lebih ke sawah-sawah, main layangan, nyari kodok, nyari yuyu. Itu keong ya? Yuyu, kepiting yang kecil itu. Itu ya. Oh, itu Yuyu namanya. Yuyu Hakusho. Wah, itu lagi. Tahu kan itu? Tahu lah, yang nembak pakai tangan. Emang ada nembak pakai kaki? Gak ada dong, iya juga ya. Jelek jadi ceritanya ya. Aduh. Okay. Ya udah dah teman-teman semua, ini udah mulai masuk lagi dan harusnya ini drop zone lebih adil daripada yang pertama. Tinggal zonanya nih nanti mungkin yang nyulitin player. Biasanya kemana? Kalau misalnya circle ke atas gini, agak atas ya, bukan ke atas ya. Mungkin ke bawah kiri. Agak tengah. Tengah lu malah ya? Iya, ke bawah agak tengah. Oke, kaget kayak gitu dah feelingnya. Mungkin Pochinki kiri, ya udah mungkin kayak gitu kali ya. Acul turun Acul. Kemana di sana dia Seperni? Bukan, itu iya. Masih melayang. Wih, kiri kan. Bener. Inilah alasan yang dimana memang Eldoge masuk ini official jadi analis. Betul. Itu dia. Udah tahu gua nonton, gua semua match minggu lalu gua nonton. Udah tebak loh ya kata-kata gue ya. Tenang. Nanti kita bawa-bawakan lagi yang lain ya guys ya. Aduh hai. Emang kosakata gue tidak terlalu banyak, Jan, nggak sebanyak lo. Tapi ketika ada kata-kata yang dalam, kena itu benar-benar kena gitu. Itulah bedanya gue. Gue udah tahu banget nih mau kemana. Aduh. Ya udah, kita back to the game lagi ya. Karena DU kurang beruntung tidak lolos, sepertinya Rozok akan diambil boom. Tapi di tempat lain Pochinki, wah tadi gue main di Watertown, sekarang ke Pochinki ketemu Mugiwara nih guys. Oh ini bukan Miramar? Bukan kan, ini Ranger. Oh iya Ranger. Ini kayaknya udah mau fokus kemana nih? Fokus. Lupa. Karena memang dari Nyongsuke ini lumayan membuka mata kepala gue. Ada satu player yang tertembak di situ, Akens. Cukup terburu-buru nampaknya untuk masuk ke teritorial dari Alter Ego dan langsung dilahap tanpa basa-basi oleh 3 player dari Alter Ego. Ini yang bahaya sih dari Alter Ego. Kalau mereka bersatu ya, ini kan tukang tembak lah rata-rata. Kecuali mungkin Potato bisa kita katakan ya. Tapi ini masuk beriringan ke satu player. Bahkan Akainu harusnya di rumah L nggak terlalu terima. Tapi kali ini tembakan dari Nyongsuke dengan M249 low HP, tidak knockdown. Ada Miracle Kai yang melakukan sebuah follow up. Baru gua katakan betul sekali, UMP lagi-lagi Okta menjadi player pertama dari Alter Ego Ares yang tumbang sejauh ini, Junior. Iya, selalu ya Okta yang gak kapok-kapok. Pantesan ini gak lolos jadi player SEA Games ini. Suka rajin banget ter-takedown. Apakah pembelian yang gagal menurut lo Alter Ego Eldoge? Kalau dikatakan gagal juga ada beberapa momen sih dia cukup baik. Tapi mungkin karena tadi juga menjadi penumpang bagi ya. Jadi easy to be taken down. Dan kali ini Fnatic, wah emang FAMAS ini senjata yang cukup sulit untuk dikontrol. Mengganti karena bagian UMP tidak jadi maju karena Okta juga masih nge-heal. Aduh, buka badan karena bagian belakang. Hampir tertumbangkan lagi oleh Miracle. Yes, lawan yang cukup alot juga nampaknya dari pemain-pemain Mugiwara ini. Bagaimana mereka melakukan setup yang juga cukup apik. Yang dimana controlling dari Pochinki memang adalah salah satunya di gereja. Yes. Karena memang bukit yang paling tinggi juga di situ, bukan paling tinggi tapi lebih apa ya, visionnya sangat amat luas dari tempat tersebut. Di sekitar Pochinki lah ya. Kemudian juga visionnya nggak cuma ke Pochinki aja, tapi sebelah kiri dari Pochinki pun bisa dikontrol tuh pergudangannya juga. Belum nanti yang datang dari area Rozok ataupun School juga bisa dikontrol dari sisi gereja tersebut. Betul, ini gereja ini sih benar-benar sebuah vision kontrol yang kuat. Tapi Okta langsung membalaskan perkataan dari Agus tadi, walaupun belum ada sebuah elimination yang didapatkan berikutnya dari Alter Ego. Reload sudah dilakukan, maju ke depan Novas. Ini agak aneh sih, agak riskan, bahkan sangat riskan menurut gua. Tapi sepertinya Alter Ego juga menyadari Mugiwara pun belum matang secara lootingan dan move as a unit. Potato, Rosemary, Okta, dan Fnatic. Dari 5 yang sedang diupayakan oleh Nyongs atau Kara Nyongs dari Flux dan juga Miracle. Sekarang 3 melawan 4. Smoke sudah pop out. Akankah commit full dari Alter Ego berhasil di sini? Ya, sebelum ada tembakan yang dilakukan oleh Fluxuki yang padahal Fnatic sudah touchdown tepat di kompon-kompon yang ditempati oleh pemain-pemain dari Mugiwara. Begitupun pemain dari Alter Ego yang lain menyusul 3 di belakang karena fokus pemain dari Mugiwara ke arah Fnatic, dan ada sisi dari Okta pun sudah juga maju. Nyongs
benar-benar terlahap dari satu buah molotov, bahkan jadi point elimination. Tersisa 2 saja, 4 versus 2. Seharusnya momen untuk terus rush oleh pemain Alter Ego. Yap, baru dikatakan oleh Junior. Dia maju beriringan tapi ada sebuah one way. Flux tidak berhasil untuk mendapatkan tersebut, tapi Alter Ego berhasil meratakan seluruh player dari Mugiwara. Selepas ini Mugiwara akan berpikir apakah Pochinki tetap worth it atau tidak. Tapi itu akan disimpan karena Erangel baru akan dimainkan esok hari lagi. 1,5 menit waktu yang cukup cepat dari Alter Ego untuk menuntaskan player-player dari Mugiwara di Pochinki. Yes. Karena menurut gue 1,5 menit ini semestinya bukan semestinya, tapi rata-rata fight di Pochinki yang gue hitung adalah 2 menit sampai 3 menit. Itu yang paling cepat. Itu ketika gue hitung antara PG Barracks dulu ada tabrak-tabrakan sama 69. Iya. Itu dan lama. PG Barak dilanjutkan oleh DU berhadapan Betul. dengan Nero ya kan? Betul, sama Nero juga sampai Nero nggak lolos. Iya itu sedih banget sih. Iya. Itu sampai lu bilang kan, lu ngapain berkali-kali ya kan? Dan akhirnya itu udah sering banyak banget loh korban-korbannya. Yang pertama 69 sampai mereka terdegradasi, oke? Betul. Nero pun juga terdegradasi. Kemarin ada hal yang baru juga terdegradasi. Siapa? Mungkin. Iya, di Terus di Painan. hati Painan Iya. Sama 21 ya. Bahkan Iya. player 21 NFT udah sampai kayak ya yakin lu ngambil Painan lagi Betul, gitu kan, karena betul, udah berkali-kali gitu kan. Jadi buang mindset gengsi ataupun idealis, karena idealis itu nggak makan. Aduh, betul juga. Tidak makan atau makannya sedikit. Oh iya. Makannya dikurangi. Oh iya. Kayak apa ya Gus? Makanya kita nggak idealis. Iya, gua lagi mencoba. Lagi tipis-tipis ya guys ya. Kalau kata saya tipis-tipis respect gitu. Wis aura nih ya. Hans Ayu sekarang bukan Hans for you lagi, Mas Jaki, No Mercy dan Rosezi. Ini juga tim yang berasal dari Invited karena minggu lalu juga nggak bermain. Jadi harusnya dia ada banyak insight yang didapatkan baik dari tim pro yang bergabung di play-ins pun juga dari komunitas. Tapi sayangnya tim komunitas Mugiwara menjadi tim pertama yang pulang. GPX sekarang sudah bergerak juga. GPX juga minggu lalu menurut gue garangnya di hari-hari pertama, habis itu agak turun tapi masih bisa mendapatkan top 8, so not too good, not too bad buat mereka. Sekarang bergerak dari bagian Yasnaya agak ke arah bagian tengah, tapi zonanya agak jauh, tadi ke arah bagian kiri. Jadi mungkin lagi pengamatan dulu aman gak jembatan, karena kalau main nyelonong aja bahaya gitu kan. Iya, karena gue menyorot juga dari sebelum PMPL mulai, gue sudah menaruh mereka itu bahkan di tier S. Iya betul. Bersama BTR, bersama AE gitu. Scream gitu kuat banget ya mereka. Iya, Ya. GPX kalau dilihat dari segi komposisi playernya cukup kuat gitu, dan gue juga tahu mereka udah punya pengalaman main yang luar biasa. Tapi nyatanya eksekusinya masih mengikuti alur early. Misalnya gini, mereka ada tabrakan di early. Ketika ada momen disengage yang tidak harus mereka paksakan, mereka tetap ngikutin alur dari lawannya. Itu yang jadi catatan. Sebenarnya tadi baru kejadian juga sih, melihat satu player Persija EVOS, ya udah, ini udah gak worth it sama sekali. Ngapain masih ditahan-tahan gitu kan? Betul. Ya? Sayang banget gitu loh. Karena menurut gua, walaupun sekarang placement point ini udah berkurang dari 15 ke 10, tapi lu masuk late game eliminasi itu auto gak sih? Iya. Kan, minimal 5 dapat lah bisa kita katakan, kalau posisinya memang seenak itu dengan loot yang udah matang gitu loh. Wah, ini para pasukan valid nih. Microboy sih emang penyeimbang sih ketika dia masuk, merubah segalanya, mencoba menyatukan perbedaan pemikiran dari masing-masing Persija EVOS. Dan ya membuahkan hasil dari peringkat 17 tuh ya. Ya, 17. sampai ke top 5 loh. Iya, top 5 bahkan berhasil. Top 5 kan. Sampai top 7, dan menurut gue itu hal yang luar biasa karena dongkrakan tim. Misal lo dari papan bawah, terus bisa touchdown di 10 aja, itu udah bagus banget. Tapi mereka berhasil dengan dongkrak sampai papan tengah. Itu udah sangat amat luar biasa. Jadi mereka worth juga menurut gue untuk berada di segi PMSL. Tapi Ciel, walaupun bajunya kering, tapi dia tertangkap basah. Itu dia dari Ciel, pergerakannya tertakedown oleh Moskow yang main di sebelah. Guys. Tapi nggak di dalam tapi ruang nggak dalam observer. ruangan, betul, karena tidak boleh. Dan terlihat mereka semua ya sedang fokus. Ini dia Kak Gendra yang Kader. kemarin juga, hey Moskow, kamu saya take down. Leon DZ yang ketemu gue di rumah 12. Ya, congrats ya buat Leon DZ ya, yang berhasil masuk. Terpilih ya? Iya, dia terpilih dari timnas PUBG Mobile Solo. Wah, agak bangga lah bisa take down Leon DZ walaupun masih son. Boychill juga Iya, yang lo Boychill, prediksi. Boychill, betul. Tapi Tuh. Boychill makin kesini makin jadi. Itu sih gue seneng banget, kayak ternyata memang ini menjadi pembahasan yang berulang tapi kejadian terus gitu loh. Kita nggak bisa nilai satu orang itu gagal di satu tim. Bisa jadi dia pindah ke tim lain ternyata semakin bersinar gitu, bisa kita katakan lah gitu ya. Betul. Dari Lapar misalnya, Boychill juga mungkin awal-awal nggak terlalu bagus tapi dengan line up
baru, sekarang mungkin ada perubahan-perubahan pola pikir, makin matang lagi. Jadi emang harus diberi kesempatan lah, bisa kita katakan. Mungkin sama kayak pemikiran gue, Mystery nggak cocok di Java, tapi ke Morp mungkin cocok. Menurut lo? Gue sebenarnya belum terlalu ngulik sih kalau tentang Misery sih. Iya. Tapi gue tetap respect dengan perkataan dia mau selama mungkin membela PJFS sih. Sejauh Selama ini mungkin. ya kan. Dan kata-kata yang terakhir dan yang tadi lu bahas Gus, kayak dia dari bagian bawah tapi bisa naik lagi ke atas, kan itu berarti andilnya. Karena di PJF yang gue kaget Ada andilnya. yang Javos gue kaget nih, kenapa akhirnya Zuxi lagi yang turun. Karena gue kira akan ada kematangan Luxi di sana, tapi tetap kepala suku gitu. Dia bermain sama Misery Indonesia. Dan ya, nampaknya ada fight lanjutan dari ARF. Mereka sudah mengamankan beberapa kontainer di daerah George Paul dan akhirnya bertemu dengan tim Aura yang memang drop spotnya tidak berjauhan dari mereka ini. ARF juga cukup cepat dari Zeverny. Mereka menitik beratkan George Paul sebagai checkpoint pertama mereka dan sekarang mereka sedang beradu otot untuk zoning out satu sama lain. Betul sekali, tembakan-tembakan terus diberikan oleh ARF. Ini juga satu tim yang Sanskui sempat bertanya kepada gue, really? Lu taruh di tier S? Padahal Sanskui yang sama gue loh, ngekes dari 2020. Anak-anak ini dari Force Evolution ke Grims, sekarang ARF, mereka tuh udah makin matang. Sama kayak lu bilang tadi, Yeah. Nurhendra, Exoji mungkin sekarang ya. Ini adalah tim-tim yang udah cukup lama di komunitas, yang udah di peak level gitu. Ayo lah ke PMPL gitu lah. Yes, istilahnya. gue udah memprediksi juga sih kalau Grims itu bakal bisa dan mereka layak player-playernya ada di PMPL. Gue melihat lah mereka ketika melakukan setup di Impala fight sama GD atau EVOS gitu, gue lupa. Mereka tahu cara bermain kelasan PMPL. Menurut gue wah, ini bisa lebih dari GD saat GD touchdown juga dari PMCO ke PMPL. Dan gue nggak bakal nyangkanya mereka berada di papan atas sih. Iya. Saya sih melihat, saya nggak tuh tiba-tiba ya. Ya, gimana Anda melihatnya? Saya melihat ya, karena ngomong sama Junior kan yang udah ngobrol sama siapa orang terkenal di bola itu, Coach Justin. Coach Justin. Yes. Iya. Lo mengutip apa? Enggak, jadi ngomongnya saya gitu. Oh iya. Saya melihat Bung ini, melihat dari ARF ini mereka matang secara chemistry sih yang pertama. Selain punya player namanya chemistry tentunya ya. Tapi ya itulah, komunitas kalau dikasih mimpi, dikasih fasilitas dan dimanfaatkan dengan baik, menurut gue salah satu contohnya ARF sih. ARF ya, Arif. Memang bersatu. harus Arif ya. Itu jadi konten yang keren sih. Ini memang tim sosmed dari PUBG Mobile Esports ID pendobrak sih. Dulu mana ada bikin meme-meme kayak gitu sih, terus ngecengin gitu segala macam. Tapi ternyata itu memang marketnya orang Indonesia, tetapi tidak untuk Morp Team yang mereka juga harus super duper tryhard dengan circle ke sebelah kanan atau Pochinki sebelah kiri lebih tepatnya. Dan ya dari Void mereka nampaknya nggak mau terlalu berlama-lama berada di Gatkam. Mereka tahu cara bermain untuk sisi center dan begitu pun dari Aura ketika tadi di zoning out oleh pemain ARF, mereka melakukan movement juga ke tempat yang mungkin lebih ke area tengah circle. Betul, tapi ini agak berbahaya sih bagi Aura, agak cukup open. Untungnya kita nggak melihat ada pergerakan RRQ yang masif seperti ke arah bagian atas gitu ya. Karena biasanya dulu kita berbicara RRQ ini tempat-tempat yang bisa mereka mainkan setelah touchdown di sekitaran Bukit Georgiopol. Tapi Aura yang sekarang cepat, boom dengan pindahnya drop zone ke arah Rozok juga ternyata cepat untuk bermain di bagian utara. So let's see apakah ada dobrakan atau tidak, karena Yami pun sudah dapat satu eliminasi. Dan welcome back Hexas to the team untuk bermain di Boom Esport lagi. Gila, lo flexing ya. Lo flexing itu ada piala di tengah ya. Oh iya dong, baru sadar gue. Flexing cuy, tapi nggak apa-apa sih. Emang juara itu worth untuk lo melakukan hal itu. Dan gue juga appreciate teman-teman, bukan ya anjir sombong banget, enggak. Gue memang hal yang pantas, mereka deserve untuk melakukan hal itu. Betul, karena mereka bukan juara yang instan bisa dikatakan. Yes. Mereka try hard untuk hal itu, dan bahkan di sana ada Boboho, kemudian ada Ken yang udah cukup lama juga di tim Boom. Kemudian sempat ngobrol sama Bang Ojan juga dengan masuknya Yami, Reizi, ada harapan baru, kemudian ada additional key mind. Sekarang benar-benar jadi tim ini, tapi lagi-lagi mereka akhirnya membalikkan Hexas, dan gua harap ini akan menjadi sebuah momentum buat PMSL nanti. Oke, dan gue mungkin ada satu harapan ya untuk pemain Boom ya. Apa tuh? Mungkin kalau kalian bisa berada menjaga konsistensi kalian di atas gitu, dan poinnya jauh dengan peringkat 2, peringkat 3, please mainin Ken sekali. Please. Ini menarik sih. Raken tetap basicnya player. Oke, betul banget. Datang juga dari seorang pro player ya. Betul. Tapi ini menarik pembahasan Agus, karena berulang kali kita lihat Boom, walaupun dengan roster yang beda bahkan ya, tapi kayak kejadian, kayak curse moment lah menurut gue buat Boom. Mereka ketika udah di top position, apalagi gap pointnya cukup jauh kayak lu bahas tadi, sering banget kejegal, sering banget kesandung gitu loh. Mungkin tadi itu ya, penjabarannya adalah butuh coach yang turun untuk setidaknya gerakin teman-temannya gitu ya. Ada contohnya?
Nandi. Ya, Steamlord dia benar-benar membuktikan banget bisa, dan di Aura mungkin nanti akan ada kejadian hal tersebut gitu karena Genfos Udah balik. yes, dan ada tadi Mas Juki itu manajernya kalau nggak salah, karena manajer juga banyak basicnya jadi dari player dulu. Ketika mereka kekuatannya tidak mampu lagi menjadi pro player, udahlah gue jadi manajer aja. Tapi Ketika tetap tidak ada jiwanya gitu ya. betul, ketika tidak mampu lagi jadi observer aja. Ketika tidak mampu lagi jadi caster aja. Ketika Waduh. tidak mampu lagi bikin IO-nya aja. Ketika tidak mampu lagi udah bingung. Atau mungkin menjadi jembatan ya untuk IO dapat job, dapat midman, betul, untuk bisa mendapatkan pitching gitu kan. Ya udah terlalu teknis kita ya. Tapi ini kembali lagi ke game. Pikmi biasanya bermain cukup tengah, kali ini bermain swiping dari bagian pinggir. Ada pergerakan GD tadi, tembakan ke arah hihi, tapi Vexi sudah take down 3 player. Ini yang mungkin menjadi sebab Pikmi tidak mau terlalu gegabah bermain ke arah bagian tengah. But Alter Ego Ares, sang dewa perang, kali ini sudah menguasai bagian pinggir dari zona. Hati-hati, ini gatekeep dari Alter Ego. Tapi Hahi menuju ke arah bagian kanan, 2 ke arah bagian kiri. Distraction yang menurut gua cukup ciamik kalau kata Junior untuk player dari Pikmi. Tapi bannya pecah. Wah, langsung ngepron. Berhasil untuk hihi. tapi kalau posisinya nggak bakal bisa kemana-mana. Begitupun berada di lower ground yang cukup terbuka di sisi belakangnya. Kalau ada yang masuk dari tenggara circle, selesai itu Pikmi. Dan bener aja, sedikit terlihat beberapa lekukan badannya, terutama dari kaki ataupun kepala Void 8 memanfaatkan hal tersebut untuk men-take down Pikmi. Dan 2 pemain yang lainnya lagi masih agak kelimpungan untuk menentukan prime spot mereka. Tapi barusan a good result untuk Alter Ego karena Hahi mungkin mundur dari batu tersebut, justru ter-take down oleh Fnatic. But here we go, Ruins battle. Ada ARF yang masuk, Gpex sudah menjaga, RRQ baru bergerak tadi dari bagian gereja Pochinki, dan juga ada Javos di bagian kiri. So 3 team showdown. Hazel Nete connect karena bosku membuat Gpex. FJ langsung mundur, langsung regroup karena penyelamatan hampir tidak mungkin dilakukan. Wise decision, tapi good result untuk ARF sementara waktu ini. Yes, ini hal yang umum sih kalau Ruins itu dijadikan spot pemberhentian karena yang bisa mereka mainkan, tapi tidak untuk Genfos. Jangan terlalu berlama-lama, atau peluru-peluru dari Reizi, Ponbit, Hexas, dan Yami akan terus menancap badannya dia. Ada tapping-tapping yang dilakukan, itu cukup akurat. Hampir saja take down Genfos, bahkan berhasil tadi. Ternyata dari Hexas, bukan Reizi. Tapi tetap saja Gus, itu tembakan-tembakan yang tidak mudah untuk dilakukan. But back again to the close combat dengan DBS tadi. GD udah berhasil memporak-porandakan permainan dari Alter Ego. Bahkan hanya misalkan Potato dibakar. Potato jadi kentang panjang, tapi masih bisa bergerak. Low HP, bergerak ke arah bagian luar. GD masih dengan kekuatan dari jumlah yang cukup banyak. Void menembaki ke arah bagian bagi setelah melihat ada Potato yang ngeperon di sana. Utility dari Lizer lagi dan lagi. Herling terkena tembakan dari Void, tapi belum knockdown. Potato akan gak bisa untuk membalikan keadaan karena 2 versus 1 tidak pernah mudah, dan bahkan terkena crossfire. That's it, Alter Ego pulang ke lobby di peringkat ke-15. Yes, dan berlanjut lagi di area lain, Ruins pun sedang berhadapan antara ARF dengan Persija Pos. Red Face, dia harus menunduk lesu tapi dibalikan keadaannya. Axel pun juga berhasil ditundukkan di situ dengan beberapa player yang berada di sisi depan. Microboy tadi terpantau dari area jauh ingin memberikan arahan, tapi Zuxi seperti biasa, permainan high class granatnya terlihat dengan cukup apik dan ciamik. Terus lemparan kedua, ketiga, bahkan berdua di situ bersama Misery. Zuxi, apakah dia berhasil? Tapi tidak untuk Misery, dan juga Zuxi gagal karena adanya pemain-pemain RRQ menancap dari area kejauhan. Betul, dari bagian depan mereka. Bahkan tidak hanya itu, Boom juga menembaki dari bagian belakang. Tentu kali ini sebuah kondisi yang tidak baik sama sekali untuk Javos. Bahkan Axel, the nade 2, 1, lempar ke arah bagian depan dari Axel ke arah bagian Persija Javos, meletup di bagian belakang. Belum ada knock-in, belum ada knockdown lanjutan, tapi lihat RRQ sudah mulai meluas. Mereka tahu titik di mana Persija Javos sedang melakukan revive, dan ini keadaan yang tidak baik sama sekali. Jinx kah dari seorang LDG, karena Persija Javos udah gak bisa melakukan sebuah counter yang akan prima karena maju dari ARF terus ke arah bagian depan. Dicari tapi RRQ, Asa pun menembaki. Axel pun juga player ARF lain sepertinya tidak mau terlalu maju. Ada hit yang dilakukan, the last man standing. Persija Javos tidak memisahkan satu orang di bagian belakang, dan
Okta pulang semuanya ke lobby oleh ARF. Ya, gue suka dengan perlakuan oleh ARF. Sebenarnya mereka bisa menekan banget ke arah sisi Persija EVOS, tapi mereka mengetahui juga bahwa ada tembakan-tembakan juga di sekitar Ruins, yaitu dari tim RRQ. Ketika mereka agak sembrono dikit aja, offset satu langkah aja, itu asa menurut gue bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan ARF akhirnya reset, dan Javos mungkin bangkit lagi, 3 playernya ngebalikin keadaannya. Betul. Tapi ARF benar-benar nahan banget untuk ya udah mendingan gue tahan di sini, banyak lengkuan yang bisa gue mainin, tunggu aja pasti ada blunder dari Javos. Iya, itu pintar banget sih karena momentumnya sedang diciptakan. Dan berbicara momentum, Kagendra, that was nasty, bahkan bukan dengan tembakan. Bagiman lagi-lagi menjadi malapetaka sendiri untuk perbagian late game. Ada MG3 dimiliki oleh Flyboy juga, tapi kita lihat tadi di bagian lower ground, Pikmi satu persatu juga udah mulai porak-poranda. GD, Lizard bahkan tertumbangkan, membuat Herling jadi last man standing. Debat lain dari UC berhadapan dengan Boom, Mork menembaki GD juga, crossfire terjadi di mana-mana. Zona 5, zona perang memang sering terjadi. Ya, betul sekali. ARF mereka masih mengalami kendala yang cukup besar ketika berhasil untuk menuntaskan Javos. Kali ini mereka harus menuntaskan lagi tim RRQ yang sedang melakukan setup di pinggiran-pinggiran circle zone, tapi RRQ pun mereka terjepit oleh warna pink. Warna pink itu juga gue masih belum tahu itu lihat apa di Gepex. kanan. Gepex, sebelah kanan atas mereka. Oh iya, ternyata Gepex yang sudah menempati sisi-sisi rumah yang di bawah Ruins. Mereka juga tinggal menunggu momentum antara ARF dan juga RRQ selesai. Barulah di situ mereka mungkin bisa mendapatkan keadaan-keadaan yang memberikan tembakan ke arah kedua tim ini. Lihat satu buah kokaan granat tadi cukup memberikan trap, tapi lihat untuk Mort, dia bakal dikepung oleh 4 pemain dari ARF begitu saja dan selesai. Gila pergerakan yang benar-benar komit dan juga rapi sekali dari keempat player ARF, luar biasa. Yes, the high class gameplay lagi-lagi ditunjukkan oleh ARF. The Bagiman akan maju ke arah bagian depan, memberikan sebuah spotting. FJ tadi pun sebuah nade, tapi tidak memberikan sebuah knockdown. Axel tertumbangkan oleh tembakan dari Cleon dengan KRL kali 4-nya. Tapi ini belum selesai. Dari ARF masih berusaha untuk masuk. Kompon ini benar-benar sudah dijaga ketat oleh GPX. Bahkan 2 player tumbang kali ini, membuat Acul dan 1 player lain Chemistry harusnya menjadi the last 2 man standing. Bahkan Chemistry pun tumbang. Hazel, Axel juga nggak bisa diselamatkan. Acul tinggal menjadi 1 orang terakhir dari ARF. Bergerak perlahan dengan zona, mencoba mencari titik setidaknya bisa touchdown ke dalam zona berikutnya. Tapi tidak mudah sama sekali memang karena GPX terus menjaga. Ternyata masih ada 2 orang bermain di sana. Casper yang bermain kali ini, dan ada sebuah smoke dilemparkan oleh GPX untuk blinding the vision, dan Acul akhirnya berhasil untuk masuk di atas dan ditembak oleh Moskow. Karena Acul, knockdown Acul akan sangat sulit kali ini keadaannya untuk tim ARF. Yes, Moskow pun juga menunggu momen ketika dia bisa membuka tembakan. Ada 2 angle berbeda dan kali ini ke sebelah kiri 2 angle yang berbeda, tapi belum mampu untuk boom. Dia tumbangkan dari seorang Moskow, hanya ARF saja. Tapi dari GPX masih bersitu yang benar-benar keras sekali. Close combat pun juga selesai. ARF nggak bisa lagi menahan gempuran yang dilakukan defensif dari tim GPX. Fight terus berlanjut, jarak yang cukup jauh juga GPX menjangkau sisi utara circle, tapi kamera beralih ke arah tim Kagendra. Kader Gendra. Kaget banget. Itulah yang terjadi sama Satsu kemarin. Lagi fokus game loh. Tiba-tiba Kader gerakan Pak Indra. Oke, guys, ya dari Morph Smith sudah ter-take down, bahkan di arah ke lobby. Betul. Dan mereka ke arah dari barat circle di mana mereka melakukan cloning aja dan tidak berani untuk membuka banzai. Setelah membuka tembakan, akhirnya dimanfaatkan, terbait dia dengan pergerakan 1 player dari Kagendra Playboy, tapi Pop Rocky dengan DPS yang dimiliki bermain close combat bahkan mampu menumbangkan suara Flyboy dibalik-balik dari bebatuan. Leon DC dari area kejauhan mencoba ingin mendapatkan suara Rocky. Ada sisi yang terbukakah atau bakal dimajuin begitu saja karena ada informasi yang masuk bahwa darah Rocky pun juga terserap. Ini dia, banyak menangnya Rocky di close combat mengingatkan betapa prime-nya Rocky ketika bermain di bagian victim. Tapi tabrakan Leon DZ lagi-lagi menjadi ending, dan Kagendra menjadi tim pertama dengan double digit elimination. 10 sudah mereka dapatkan. Ambon yang kali dengan bagi mencoba untuk mencari di manakah letak player-player yang dimungkinkan datang dari bagian atas, tapi dabrak ke arah bagian pohon. Tidak apa-apa, kesalahan minor, masih bisa untuk melakukan permainan yang lebih baik lagi. Tapi dari bagian belakang itu yang gua takutkan datang dari Sunsquee. Bukan, ada Suns yang lainnya, tapi ter-take down begitu saja, dibalaskan, tapi dia masih bisa untuk men-knock down 1 player lagi dari Kagendra. Ini keadaannya menjadi tidak terlalu baik karena 2 harus tumbang. Ambone harus menjadi pertahanan di bagian atas agar GPX tidak mudah masuk dalam zona. Itu kalau ada record Caster tadi lucu banget.
Kaget banget gue. Parah. Kader apa? Beneran. Yang lebih kaget tuh Sansuki kemarin pas ngomong. Gitu gue gituin. Gus. Itulah memang keseruan nge-case barang gue. Mungkin orang banyak yang bilang nge-case sama gue tidak terlalu, tapi untuk beberapa orang tertentu melihat Moskow aim yang sangat lengket tadi menempel karena satu vehicle bahkan langsung dijadikan point takedown. Namun di sebelah kanan juga Yoru akhirnya tahu letak dari seorang Moskow, tapi belum berani untuk membuka tembakan. Bahkan dari Moskow terlalu berani menurut gue untuk membuka banget, dan Yoru hanya seorang diri saja dan selesai. Momen WWCD untuk tim Kagendra. Kadar Gerakan Pak Indra. Mantap Itu dia sekali. teman-teman semuanya dengan 13 eliminasi membuka hari dengan total 23 poin. Kagendra bermain apik dan ciamik. Ya, itu dia. Bagi mainnya kuat, kemudian juga tadi Leon DZ sangat-sangat cerdas untuk menumbangkan lawan-lawan